Yang terhormat Bapak Kepala SMK Pemuda 1 Sambil atau yang mewakili Bapak Supianto selaku WKS Guru-Guru. Yang kami hormati Bapak Ibu WKS dan Kepala Program. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang media untuk diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Furna Hayuningsih, saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blitar. Sebelum saya lanjutkan, di sini saya sudah menyelesaikan paket modul 1 yang terdiri dari modul 1.1 tentang filosofi Genzer Dewata, di mana sebagai guru harus menjadi teladan bagi murid-murid kita, dan kita harus berpihak pada murid. Berikutnya yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Di sini sebagai guru penggerak harus mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya yang modul 1.3 itu tentang visi dan misi guru penggerak. Di sini sebagai calon guru penggerak kita harus mampu mewujudkan visi secara pribadi dan visi sekolah. Di situ kita harus berkolaborasi dengan murid, dengan rekan sejawat, dengan bapak kepala sekolah, dan dengan orang tua wali murid. Berikutnya yang terakhir yaitu adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini adalah salah satu tugas dari CGP, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah dari diseminasi. Diseminasi itu merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu yang memperoleh informasi. Timbullah di situ kesadaran untuk menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Dalam hal ini kita diseminasi tentang disiplin positif yang nantinya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah maupun di kelas atau pembelajaran. Berikutnya, adapun tujuan dari kegiatan diseminasi adalah menyebarkan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada lembaga ataupun masyarakat yang bisa dipahami dan relevan dengan kebutuhan. Kalau kita berada di lembaga sekolah, berarti kita akan mampu untuk memenuhi kebutuhan murid. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan oleh Ibu sebelum saya lanjutkan. Jelas. Tadi judulnya diseminasi budaya positif. Sebenarnya kita harus mengetahui apa budaya positif. Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Jadi kebiasaan-kebiasaan anak yang positif itu bisa mewujudkan yang namanya budaya positif. Seperti setiap pagi kita ada beberapa ibu guru yang berikan di depan. Di situ Bapak Ibu guru menyambut siswa-siswi
yang nalar urip. Berikutnya, dengan melakukan kegiatan pembelajaran aktif, kreatif yang menciptakan pembelajaran yang ini sangat dibutuhkan. Berikutnya, pembelajaran harus berpusat pada murid berpihak, bukan guru yang teacher center ya. Tuh jadi murid harus aku ikut saya, aku akan saja sendiri dan seperti itu ya. Berikutnya melatih tanggung jawab dan kedisiplinan murid di lingkungan kelas dan sekolah. Di sekolah itu anak-anak dibiasakan untuk piket untuk kebersihan kelas agar kelasnya nyaman, bersih, anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Itu tadi tentang budaya positif. Di sini tadi disiplin budaya positif itu ada 8 komponen inti, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan, berikutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 pokok budaya positif. Tadi yang pertama perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi dari pembelajaran zaman dulu untuk pembelajaran saat ini dan yang akan datang. Kita sudah berada di kurikulum merdeka. Di situ sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma pembelajaran itu yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi murid itu harus mengikuti perkembangan zaman. Secara kodrat alam, murid itu berada di suatu keluarga, berada di suatu lingkungan. Terus setiap perkembangan zaman itu terus pesatnya. Jadi kalau sekarang pakai IT, anak-anak juga harus mampu mengoperasikan IT. Berikutnya profil pelajar Pancasila itu adalah berapa dimensi? Bapak Ibu, Pak Cari sedang berapa? 6. Ya, ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu apa yang pertama yang paling penting? Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Itu kuncinya. Kita harus selalu memiliki akhlak yang mulia, yang baik. Itu harus bisa ditanamkan pada peserta didik. Berikutnya, ya, berkebinekaan global. Jadi harus mengikuti teknologi. Kita berada di abad 21. Di situ kita berada di era digital.
murid atau guru. Berikutnya yang ketiga, gotong royong. Jadi gotong royong itu penting. Walaupun kita itu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Kita bisa berkolaborasi. Yang paling dapat Bapak Ibu mandiri, kreatif. Kita harus kreatif, mampu menyelesaikan masalah. Jadi setiap ada masalah itu harus mampu dipecahkan. Materi apa yang belum bisa dicari di mana Bapak Ibu? Di internet. Berikutnya yang keempat ada kritis. Ya, harus kritis terhadap apa Bapak Ibu? menciptakan hal baru. Ya, harus mampu tidak menuntut. Misalkan sudah menciptakan gelas, apakah selamanya kan berbentuk gelas yang diciptakan? Ya, itu pasti dikembangkan oleh anak. Yang terakhir ada mandiri. Mungkin ada yang bisa bantu mandiri itu maksudnya apa? Tadi katanya ada gotong royong, tetapi kok mandiri? Ya, Bisa jadi yang ada di sub bagian mandiri itu bisa jadi kita mengarahkan anak untuk merasa percaya diri. sudah Bu. Melatih rasa percaya diri pada siswa. Ya, Subdimensi mandiri. terima kasih Bu Agus. Mandiri menurut Bu Agus tadi Percaya percaya diri. Mungkin ada yang menambahkan Bapak Ibu. Bapak Ismoko Bu. Yang dimaksud mandiri itu menurut saya adalah kemampuan anak untuk menyelesaikan tugas itu secara mandiri atau bertanggung jawab atas tugas yang dikerjakan. Baik, terima kasih Bapak Ismoko. Itu tadi menurut Bapak Ismoko mengerjakan tugas secara mandiri. Jadi anak itu harus mampu membangun dirinya, harus belajar mulai diri sendiri. Karena di modul CGP itu ada pembelajaran mandiri. Situ kita dilatih untuk belajar sendiri dulu. Nanti setelah itu akan diberikan modul-modul untuk dibahas bersama. Jadi kita tetap belajar, harus bisa bergotong royong, harus tetap kreatif. Ya, jujur, akhlak mulia itu penting. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi diawali dari akhlaknya dulu. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Jelas. Ini di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu pernahkah di apa ya? Misalkan dalam contoh Ibu ditanya apa kelebihan Ibu Bapak hari ini. Kelebihannya itu ditulis di sebuah kertas terus digenggam. Terus saya akan buka, ayo buka. Mungkin Bapak Ibu akan membukanya? Tidak. Kenapa tidak? Mempertahankan haknya. Itu adalah privasi itu ya. Kelebihan itu tidak harus ditunjuk-tunjukkan, mungkin secara otomatis bisa dilihat dari keseharian. Itulah fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu yang kontrol adalah diri kita
tujuannya biar supaya cepat-cepat gitu. Tapi anak-anak juga punya tanggung jawab. iya, anak-anak juga perlu istirahat untuk berpikir sejenak. Ini itu tadi contoh dari ilusi dari guru yang mengontrol murid. Jadi tidak sembarangan diberikan. Misalkan punya emas berlian gitu ya, apa saya minta itu apa saya dikasih? Karena apa berharga bagi diri kita. Mencarinya sudah sulit. Iya, saya aja belum. Kita lanjutkan yang kedua. Ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalkan anak-anak itu berbuat kesalahan, di situ dikritik. Kamu ini setiap hari tidak mengerjakan tugas. Apakah anak sekali diberitahu akan berubah? Malah kadang ada siswa ini biasanya. di situ tidak menemukan karakter yang baik. Menurut kita mungkin kadang kalau dikritik anak-anak kan berubah menjadi lebih baik. Padahal itu anak-anak kalau berontak itu manusiawi ya Bu. Berikutnya yang ketiga, ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan seperti yang tadi mungkin kita itu juga sering ada anak kita memberi motivasi, ada anak beranggapan lain. Maksud kita adalah memberi penguatan. Kamu semangat, tapi belum tentu itu bermanfaat. Seperti anak setiap hari datang terlambat. Kamu jangan sering-sering terlambat. Dan mereka juga punya alasan. Alasannya, ya ada yang rokok, ada yang bantu orang tua, ya, ada yang berikutnya yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti seorang ibu kadang memaksa anaknya, ayo temuji itu Buddha. Kadang kondisi anak itu juga kita ketika itu mungkin anak lagi kurang enak badan. Berjuang misalkan sebetulnya sampai ditabusi. Memang kita adalah ibunya. Di sekolah kita juga bapak dan ibu di sekolah. Jadi kita tidak bisa memaksa anak didik kita. Ini adalah miskonsepsi ya. Miskonsepsi ya seperti apa? Seperti apa Bapak Ibu? Miskonsepsi itu suatu hal yang dianggap betul tetapi salah kaprah ya. Berikutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu apabila murid kita tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Dipaksa kamu harus menulis 10 lembar itu tampak seperti kita itu mengontrol perilaku tersebut, karena pada saat itu murid sudah mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kadang-kadang murid kita bisa membuka untuk dikontrol jika murid itu menginginkan. Jika tidak, yang mau dipaksa, mau dicubit, dia akan tetap
diam saja. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Nanti kita juga akan membahas kebutuhan dasar manusia. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan ada perilaku yang tidak disukai. Berikutnya miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan berdampak. Itu kurang benar ya. Maksud kita adalah baik, tapi kurang efektif dan kurang bermanfaat. Soalnya di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Seperti, ayo kamu kerjakan halaman 17, nanti saya beri hadiah. Kira-kira boleh betul-betul? Boleh? Boleh. Anak-anak nanti berarti tidak mengerjakan. Tulis itu berarti karena ingin penghargaan jajar atau uang. Jadi anak buah atau ibu bersalah, nanti aku dapat hadiah. Itu tidak boleh. Ya, dia akan ketagihan. Lebih enak kalau doai itu apa? Saya kalau menyelesaikan pesan sudah dapat 100. Ya, maksud kita adalah memberi semangat supaya anak-anak bisa menyelesaikan tugas dengan cepat. Berikutnya miskonsepsi tentang ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu meluangkan karakter. Di sini, misalkan ada anak di kelas tidur, si A tidur. Di situ kita menegur, Helen, berhenti rokok dulu gitu ya. Besok dia kira-kira tidur lagi apa enggak? Tidur lagi. Cuma kerasa ngomongnya. Iya. Misalnya kalau aku cuma dikasih tahu tidur dok, terus dia akan tidur atau tidak kalau di depan kelas begitu kan? Asal terlambat terus dimaki-maki di depan temannya. Iya. Itu anak akan merasa dirinya tidak berharga. Sebaiknya kalau ada anak terlambat, maaf itu ditanya dulu permasalahannya apa, terus kita bisa menyelesaikan masalah itu secara apa, dan dia sudah melanggar apa yang dilanggar. Itu nanti perlahan-lahan mereka akan menyadari. Kita lanjutkan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi meskipun kita lebih tua dari mereka, kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Mereka itu menginginkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, dia akan tertidur dengan pulas. Ya, kita bisa memberikan breaking supaya anak-anak bisa fresh kembali. Karena setelah 90 menit kalau tidak salah, anak-anak itu belajar harus di-refresh. Kita sudah mulai disiplin positif. Sebelum disiplin positif, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ice breaking dulu atau menyumbangkan
sebuah lagu. Pak Wan, ini Pak Wan. Oh, dan Sepertinya sudah mulai mengantuk. bojo loro Pak. Selamat siang, ini Universitas Ya, Pak Wan. Monggo kita bahagia Di Pak Wan, dalam rangka kegiatan CGP oleh Ibu Purna Mahari. Berikut juga kami persembahkan untuk belum dan yang untuk Purna yang menyelesaikan destinasi belum memperkenalkan ini. Punya akhir malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat diingat Batasnya hatiku ini terasa tertumpasnya kelahiranku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, bukannya kebaikan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang membukti menjadi permadani seperti bintang yang berucap dalam janji kisah. Monggo saran-saran ya David. Mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapa diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu sanggup bidadari. Seharusnya aku jernihkan diriku sebelum tirai hati. Aku buka untuk mencintaimu. Mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang membukti menjadi permadani seperti bintang yang berucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapa diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahkah juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu sanggup bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu.
Terima kasih. Monggo berkenan dilanjut. Kembali ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin. Ia berarti belajar. Disiplin itu berawal dari disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Di sini disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini nilai-nilai kebajikan, contohnya, misalkan anak-anak menyapu di kelas, di situ nilai kebajikannya apa? Kira-kira bersih. Terus anak-anak memakai masker, di situ nilai kebajikannya apa? Ya, dia berarti memiliki tujuan tertentu. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, ada profil pelajar Pancasila, ada IPO Primary English Program, dan keterampilan hidup. Profil pelajar Pancasila tadi ada 6 dimensi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Ego pribadi di sini adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan percaya diri dari komitmen. Yang terakhir, life skills di situ adalah dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, nilai-nilai kebajikan. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang paling utama kita adalah memiliki kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Tahan hidup. Ya, tahan hidup dengan makan dan minum. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Berarti untuk meneruskan hidup manusia harus makan, harus memiliki tempat untuk berlindung, beristirahat, aman, dan sehat. Berikutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti butuh disayangi, butuh diterima oleh orang lain. Berikutnya, ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi manusia memiliki kemampuan yang harus diakui oleh orang lain. Contohnya di sini berprestasi, mampu memimpin terampil, kita didengar, kita diakui. Berikutnya yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Di sini kebebasan itu bebas untuk memilih, bebas untuk bergerak maupun mengeksplorasi. Berikutnya terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Contohnya apa?
ya. Ini kebutuhan untuk bebas berekspresi. Mereka butuh juga senang, ya. Bisa diterapkan ya, Bapak Ibu kira-kira. Cara yang kelima, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Itu adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari diri sendiri. Aku tak sekolah, udah sekolah dengan semangat. Itu berarti dia semangatnya dari diri sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik, misalnya ada murid laki-laki, nanti saya bertemu dengan laki-laki, bertemu dengan ibu yang menyenangkan gitu ya, dimana untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain pasti merasa kalau saya bisa menyelesaikan pekerjaan cepat waktu, nanti akan dihargai oleh Bapak Ibu guru. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka pasti punya nilai yang mereka percayai. Motivasi perilaku manusia ada 3. Jika seseorang atau murid melanggar, itu ada konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi. Jadi ketiga, hukuman, konsekuensi, restitusi itu memiliki perbedaan. Di sini, hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Dan murid pun tidak tahu jika mereka akan diberikan hukuman. Terus bersifat satu arah. Hukuman itu dari guru ke murid, contohnya seperti itu. Terus ini tidak melakukan apa? Hukuman berupa fisik dan psikis. Kesalahan penting psikis itu akan diingat sampai berikutnya konsekuensi atau sanksi. Di sini sudah terencana sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. Murid akan tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Tidak aja Ibu, kalau yang hukuman itu satu arah dan tiba-tiba, kalau yang konsekuensi itu sudah direncanakan, disepakati. Yang terakhir, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini ada proses kolaborasi antara murid dan guru. Di sini tidak menghukum dan tidak memberi konsekuensi, tapi bersama-sama memecahkan kesalahan tadi supaya tidak terulang kembali. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Bisa sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai pembuat merasa bersalah. Bisa menjadi teman dan terakhir bisa menjadi manajer. Ini contohnya, jika guru sebagai penghukum, contohnya hormat bendera selama 1 jam. Kira-kira kasihan kalau tidak boleh Ibu? Saya aja berdiri 5 menit di panas matahari sudah tidak keluar. Kalau bisa hukuman itu tidak usah diberikan. Mungkin ada cara lain untuk membuat siswa itu jerah. Nih, membuat merasa bersalah. Di sini berapa kali bapak atau ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak dan ibu. Di situ dia akan mengintrospeksi diri, dia akan merasa dia memang bersalah. Sebagai teman, caranya ayo dong kita ikuti aturan sekolah itu, kita seperti teman, berarti teman-teman. Jadi
harus bisa menempatkan hanya posisinya menjadi tempat. Sebagai penonton, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beratribut ke koperasi, diulangi, itu dipantau. Yang terakhir, posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di situ kita tidak perlu untuk berjalan, tapi anak bisa tahu kesalahannya apa. Terus bagaimana cara memperbaiki? Ini sebagai contoh ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh dari pembuat merasa bersalah. Misalkan sudah diingatkan jangan tidur di kelas, masih tidur. Akhirnya gurunya akan kecewa. Ini sebagai pembuku, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu terus dihukum. Ya, jadi kalau kata-kata kamu ini tidak pernah benar melakukan itu, berarti kita menghukum secara apa? Psikis. Ya. Secara fisik tidak dipukul, tapi psikisnya dia akan tertekan. ya. Ini sebagai manajer. Ini sebagai, kalau manajer itu ada sebuah rencana. Jadi rencana kehidupan seperti apa? Kamu sudah melakukan kesalahan, bagaimana memperbaiki. Ini ayolah lakukan diri Bapak Ibu ya, itu sebagai teman. Jadi lebih akrab guru dan siswa. Yang memantau tadi, jadi dipantau terus disuruh untuk mengambil keputusan. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Mengapa ada keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Peraturan kelas yaitu tata tertib kelas. Di situ ada sejumlah peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi supaya proses belajar berlangsung lancar. Pasti di kelas-kelas sudah ada ya Bapak Ibu, situ sudah tertulis murid harus bagaimana. Dari peraturan kelas tadi akan dijadikan kalimat positif menjadi sebuah keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas itu harus kalimatnya positif. Kalau peraturannya misalkan dilarang tidur di kelas atau dilarang bicara saat guru mengajar, itu dilarang atau jangan, itu tidak boleh. Jadi dijadikan positif. Jadi Menghargai guru pada saat memberikan pembelajaran. itu seperti itu. Kalau dilarang terlambat itu tidak boleh, tapi datang tepat waktu. Kemarin saya sudah membentuk keyakinan kelas bersama-sama anak kelas 12 PKJ. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam pernyataan positif dan sedikit saja, tidak usah panjang-panjang. Kalau misalkan sebaiknya makan di kelas dengan sopan baik atau tidak usah ya, singkat saja. Ini disesuaikan kondisi ada di kelas. Terus semua warga kelas harus terlibat. Misalkan ada 35 siswa, di situ harus semuanya bisa menyalurkan inspirasinya. Jangan sampai hanya yang 20% membuat, yang 80
50% hanya memantau saja, tidak boleh. Jadi nanti apa kalau hanya 20-80 mereka akan protes. Aku lo gak baik nih, aku lo gak beres seperti itu. Ini segitiga restitusi. Tadi kan ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Kemarin saya bertugas dua kasus satu itu anaknya sedikit terlalu ya, jadi dipegang itu sudah marah gitu. Kasus dua itu anaknya sering datang terlambat. Di situ kalau terlambat, besok bisa lambat lagi ya. Jadi di sini saya yang pertama harus menstabilkan identitas. Di situ mengingatkan wajarlah jika kita membuat kesalahan karena semua manusia itu pasti punya kesalahan. Terus diberikan validasi tindakan salah yang salah. Ditanya, bagaimana kamu kok sering datang terlambat itu ditanya. Nanti dia akan mengeluarkan alasannya kenapa. Dan berikutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Karena tadi di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Misalnya si A itu datang terlambat setengah jam, itu dia sudah terlambat keyakinannya karena itu nanti dia akan tahu kesalahannya. Bagaimana Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Ini tadi tahapannya adalah menstabilkan identitas. Ini tadi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau sempurna ada sempurna. Kalau salah terus apa maksudnya? Sudah terlambat diingatkan di restitusi, terlambat lagi. Kira-kira bagaimana? Ini tahapan validasi tindakan dasar. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu terjadi. Melakukan karena apa? Udah ya tadi. Yang terakhir ada penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru harus memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana mampu merefleksi dirinya. Jadi kemarin saya seperti ini ya, saya harus memperbaikinya, harus perlu direfleksi. Berikutnya, bagaimana kita terangkan hukum amal atau manajer itu? Apakah kita sudah menuntut murid-murid kita menjadi saya mandiri, yang merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Itu tadi definisi dari saya. Semoga kita mampu menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Saling mendukung, saling mengingatkan, meskipun masih tahap untuk belajar. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk
siaga. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mungkin ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Peraturan juga ada yang tahu? Contohnya seperti apa peraturan? Membayar kas setiap minggu. Itu peraturan di kelas. Selanjutnya kita akan membahas dari keyakinan kelas. Tujuannya untuk keyakinan kelas pertama nanti peserta didik mampu memahami pengertian keyakinan kelas. Berikutnya yang kedua, nanti diharapkan peserta didik mampu menyusun keyakinan kelas. Tadi kita sudah mulai dengan peraturan. Contohnya tadi apa, Rizky? Membayar kas setiap minggu. Contohnya tadi membayar kas setiap minggu. Di sini ada peraturan atau keyakinan kelas itu seperti apa? Ini ada sebuah contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan? Di sini ada penggunaan masker, terus mencuci tangan setiap saat. Ini adalah contoh dari kejadian kemarin ya, apa? COVID-19. Di sini, mengapa kita itu harus memakai masker? Kenapa kita harus mencuci tangan setiap saat? Agar seperti apa? Kita sehat, kita menjaga kesehatan ataupun keselamatan. Dari sini kita bisa memahami bahwa peraturan itu tentang apa? Keselamatan. Terus nilai dari keselamatan atau kesehatan ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Dari sini sudah mengerti? Tadi bagaimana lagi? Berarti tidak pernah terlambat Tarik pada keyakinan kelas. Tadi sudah ada contohnya yaitu memakai masker, terus cuci tangan. Di sini peraturan itu dibuat secara lebih mendetail dan konkret. Konkret itu berarti nyata ataupun benar-benar ada. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh dari peraturan. Berikutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan seluruh siswa. Di situ yang tidak boleh ketinggalan adalah harus ada nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya oleh seluruh warga kelas. Nih, tadi di tujuannya ada peserta didik mampu menyusun keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu ringkas. Jadi tidak boleh terlalu panjang. Berikutnya, keyakinan itu berupa pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dilarang memakai kata-kata jangan atau dilarang. Itu adalah contoh dari kalimat negatif. Berikutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh seluruh kelas. Jadi nanti harus diingat apa keyakinan kelasnya. Kalau bisa kita tidak
tidak melanggar, ya. Karena bagaimana sudah disepakati oleh seluruh warga. Jika nanti kalian melanggar pasti ada sebuah hukuman atau sanksi. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan reaksi kelas. Jadi nanti berupa curah pendapat. Di sini ada 35 siswa, jadi masing-masing nanti harus bercurah pendapat. Kalau tidak bercurah pendapat, bagaimana yang terjadi? Tidak adil. Maka kemarin saya tidak kebagian, akhirnya tidak tercipta keyakinan kelas. Berikutnya, karena keyakinan kelas sudah jadi, harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tadi dan dilakukan waktu. Jadi harus di-update. Ya. Jadi tidak monoton, jadi mengikuti perkembangan di kelas atau di sekolah. Berikutnya, ini ada contoh negatif. Kalimat negatif ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Yang kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Di sini yang negatif ada kata apa? Jangan itu berarti pelarang. Kalau keyakinan kelas itu harus bersifat apa tadi? Positif atau abstrak. Ini karena hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti kalian membuat peraturan kelas, ditandahkan di kertas ya. Selanjutnya nanti kalau sudah, kita akan mengambil kalimat positif dari peraturan yang sudah kalian kalian tadi tugasnya menulis peraturan. Kalau sudah nanti diterapkan di sini ya. Jangan takut untuk bercurah pendapat. Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang curah pendapat itu isi hati dari kalian. Kalian enggak? Itu masih pelan-pelan.
Saudara sama tertib dalam melaksanakan tiket. Hidup rukun. Hidup rukun itu termasuk keyakinan kelas apa? Jangan duduk di sembarang tempat. Maksudnya apa ini? Tidak berkata. Jangan berperilaku tidak sopan. Terus berperilaku sopan santun, saling peduli dan menghargai. Peraturan tadi bisa dijadikan keyakinan kelas, yaitu dengan membuat kalimat dari peraturan menjadikan kalimat positif untuk menyusun keyakinan kelas. Silakan kita tolong. Tadi jawabannya apa? Harus dijadikan kalimat positif. Jangan lupa kan dengan peraturan yang dibuat tadi? Ya. Silakan dijadikan kalimat positif yang membentuk kalimat keyakinan kelas. Saya berbalik ya. Yo, semangat, tetap semangat membuat keyakinan kelas. Oh saya. Sudah kita simpulkan dari keyakinan kelas kalian. Saya lihat datanglah tepat waktu. 1, 2, 3. Ini bisa dituliskan datanglah tepat waktu. Datanglah apa ini? Datang tepat waktu. Terus terus apa ini? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Apa? Ini yang kedua. Jagalah kebersihan. Terus tidurlah di luar jam pelajaran. Tidurlah. Apa ini? 3 apa? Tidurlah di saat jam pelajaran selesai. Kalau saya tidurlah kalau sudah sampai rumah. Jangan tidur di sekolah. Jangan peraturan sih. Walau sama pada tempatnya ini sama dengan kebersihan ya. Ya. Ada mengerjakan tugas tepat waktu.
jam 6 Rukun. Dan tenang. Ini nggak boleh bentuk apa ya? Rukun itu kan. Ini sama, hormatilah sesama teman dan saling menghormati. Jaga kebersihan. Ya, perhatikan. Saat pembelajaran. Ini sudah dapat kita simpulkan bahwa keyakinan kelas yang ada di kelas TKJ ini ada 5. Yang pertama, datang tepat. Kalau masih ada yang terlambat berarti harus Yang kedua, jagalah Kebersihan. karena kalau kelasnya tidak bersih maka kita tidak bisa nyaman dalam belajar. Nih, kewajiban kalian mengerjakan tugas tepat Waktu. kelima, rukun dengan Teman. kelima, jangan terjebak mematikan HP saat pembelajaran. Semoga dari keyakinan kelas ini tidak ada yang melanggar. Baik anak-anak, terima kasih. Semoga kalian tetap menjaga keyakinan kelas kita harus dijalankan. Nanti kalian apabila ada yang melanggar boleh saling mengingatkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.